Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan saudara di dalam program Renungan Harian GKI Sangkra. Tepat pada hari ini, hari Selasa tanggal 30 Desember 2025. Mari saudaraku, dimanapun saat ini saudara berada, bersama kita berdoa memohon bimbingan dan kekuatan dari Tuhan. Bersama kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur sebab kehidupan kami Tuhan boleh berkenan menjaga dan menyertai. Oleh karena kasih-Mu lah kami boleh ada sampai dengan hari ini. Untuk itu Tuhan, saat ini kami ingin kembali mendengarkan sabda-Mu, biar sabda ini menguatkan setiap kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab setiap kami pada saat ini sudah siap untuk merenungkannya. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tidak terasa kita sudah ada di penghujung tahun. Tidak terasa bahwa sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Kalender harus diganti, kita akan menyambut tahun yang baru. Dan biasanya menjelang akhir tahun, setiap kita diajak untuk kembali melihat dan menilik setiap kehidupan kita. Kalau kita mencermati dalam kehidupan kita selama setahun ini, ada banyak pengalaman yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya pengalaman sukacita ketika berkat Tuhan itu diberikan kepada setiap kita, tapi terkadang Tuhan juga memberikan ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Tetapi kita bisa melihat bahwa semua rangkaian kisah itu dipakai Tuhan untuk menguatkan dan membentuk setiap kita. Bahkan tidak dapat kita pungkiri bahwa mungkin kita punya kekecewaan tertentu, keputusasaan ketika pergumulan itu datang. Untuk itu ketika kita akan berganti tahun, mari bersama kita belajar bagaimana keputusasaan yang mungkin kita alami tahun ini supaya tidak terulang kembali di tahun yang baru yang akan datang ini. Nah, firman Tuhan memberikan satu peneguhan di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16, demikian bunyinya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam bagian yang kita baca ini merupakan sebuah rangkaian pesan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, apa yang menyebabkan Rasul Paulus memberikan surat ini kepada jemaat di Korintus? Tidak lain oleh karena adanya berbagai macam pergumulan, salah satunya adalah penganiayaan, penderitaan, dan serangan-serangan dari banyak orang yang membenci kekristenan. Dan itu melanda jemaat di Korintus. Nah, dalam menyikapi peristiwa-peristiwa ini, Rasul Paulus mengajak kepada jemaat Korintus untuk memperhatikan kembali kehidupannya. Ya, mengapa? Karena Paulus pun juga mengalami hidup yang sama. Dia menderita oleh karena memberitakan Injil, dia harus dianiaya. Bahkan ketika dia menulis beberapa surat, Paulus tidak ada dalam kondisi yang baik-baik saja karena ia ada dalam penjara. Tetapi Paulus mengatakan dalam bagian ini ya, bahwa setiap hal yang mungkin berat, yang tidak mudah itu, Paulus berkata bahwa dia tidak putus asa melihat itu semua. Sebab ada karya Allah yang memang harus dinyatakan lewat setiap kisah kehidupannya. Dan itu yang kemudian diantarkan, yang dipertegas oleh Rasul Paulus untuk disampaikan kepada jemaat di Korintus. Supaya umat jemaat di Korintus terkhususnya boleh mendapatkan kekuatan, boleh melihat penderitaan sebagai bagian dari mempertahankan iman. Ya, apapun yang terjadi, tetapi tetap mempertahankan iman kepada Kristus. Bahkan kalau kita mencermati, terkhususnya di dalam 2 Korintus pasal keempat ini, Paulus memberikan sebuah ketegasan yang sangat jelas bagaimana Injil itu disimpan di dalam bejana tanah liat. Nah, bejana tanah liat ini kan sesuatu yang menggambarkan kerapuhan, ya, dan itulah gambaran kita manusia, ya, bahwa kita ini adalah pribadi yang rapuh. Tetapi kalau kita bisa kuat, kita bisa bertahan, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kekuatan Injil yang memelihara kehidupan kita. Dan itu yang kemudian ditekankan oleh Rasul Paulus. Mengapa dalam penderitaan, mengapa dalam kesusahan ia terus dapat teguh berdiri dan mampu? Semua karena Allah yang menyertai.
Nah, untuk itu dalam bagian yang kita baca ini menjadi satu bagian kesimpulan bagaimana setiap kita diajak untuk memiliki iman Kristen yang tangguh di tengah segala penderitaan, ya. Bahkan kalau kita melihat di tahun 2025 ini, sungguh penderitaan tidak henti-hentinya melanda kita dan bangsa kita. Tapi melihat hal ini, kita diundang untuk tidak putus asa, menatap masa depan dengan penuh pengharapan karena Kristus yang memiliki kehidupan kita. Untuk itu, ketika kita akan memasuki tahun yang baru, marilah bersama kita menanamkan iman, menanamkan pemahaman bahwa Yesus memiliki kehidupan kita. Kita punya sang pengharapan yang sejati, yaitu Yesus Kristus yang akan terus menyertai setiap kehidupan kita. Untuk itu, mari bersama kita memaknai setiap kisah kehidupan kita, baik itu kisah yang membawa sukacita maupun juga kisah-kisah yang mungkin membuat kita berduka dan kecewa, sebagai cara Tuhan untuk membentuk kita. Dan mari bersama kita jangan sampai untuk tawar hati atau berputus asa, tapi teruslah berpengharapan menanti pertolongan Tuhan yang akan datang menguatkan dan menyertai setiap kehidupan kita. Untuk itu setiap kita saat ini diundang untuk beriman dengan teguh, karena kita percaya Tuhan akan memberikan kekuatan dan memampukan kita menjalani hari-hari depan yang penuh dengan misteri tadi. Dan kiranya melalui perenungan ini setiap kita boleh dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Untuk itu, mari bersama kita kembali bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur ketika kami diingatkan supaya kami tidak berputus asa ketika menghadapi berbagai macam peristiwa yang tidak kami harapkan. Bahkan ketika kami akan memasuki tahun yang baru, biarlah segala pengalaman hidup yang kami alami bersamamu boleh menjadi bekal supaya kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Sertai kehidupan kami, berikan kami kekuatan, dan juga lindungilah setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami seutuhnya kepada tangan cinta pengasihan Bapa. Di dalam namamu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, demikianlah perenungan kita hari ini. Selamat menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Mari bersama kita menyongsong tahun yang baru dengan iman yang tetap berpegang kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, percayalah Tuhan akan menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.